Di antara kawan-kawan pasti banyak banget yang pengen punya sepatu bagus. Iyalah pasti kita semua. Saya juga pengen. Kita semua pasti pengen punya sepatu bagus. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai katakanlah casual dresser gitu ya, atau football supporter yang subculture casual, sepatu ini merupakan salah satu hal yang lumayan agak diperhatikan. Tapi tahukah kita bahwa sebenarnya sepatu-sepatu yang harganya mahal ini ternyata apakah memang kualitasnya sesuai dengan harganya? Halo, ketemu lagi dengan saya Albert Syadrah Draktan di channel YouTube-nya Albert Syadrah Draktan. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Lebaran ya untuk kawan-kawan yang merayakannya meskipun agak terlambat ya, tapi justru karena saya juga menghargai kawan-kawan yang sedang berlebaran, jadi saya nggak bikin dulu YouTube channel, nggak bikin dulu kontennya, maksudnya channelnya sih udah ada. Ini ada satu kabar gembira. BRI Liga 1 musim depan hampir 100% fix bisa ditonton oleh kita semua para supporter. Dan bicara mengenai stadion juga banyak kabar-kabar yang bagus ya, bahwa BRI Liga 1 musim depan nanti kita semua bisa nonton ada beberapa stadion yang bagus lah ya. Di Jakarta ada JIS ya, kawan-kawan bisa lihat betapa bagusnya nanti itu JIS stadionnya. Di Bandung juga berhembus kabar bahwa BRI Liga 1 nanti Persib Bandung akan menggunakan Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Kemudian seperti Bali United misalnya, Bali United juga sekarang punya training ground yang bagus, dan ini juga satu hal yang bisa kita banggakan lah ya, supaya BRI Liga 1 semakin keren ke depannya, atau Liga Indonesia pada umumnya. Tapi kalau misalnya kalau kita bicara mengenai bagus atau jelek, sebagai supporter, kan sampai sekarang ya, dari awal 1980-an sampai dengan sekarang itu masih terus menjamur casual subculture ya, casual football supporter, dresser ya, subculture pada seneng pakai yang keren, dalam hal ini terutama sepatu. Tapi seperti yang tadi saya bilang di awal, tahukah kawan-kawan bahwa sebenarnya sepatu yang harganya mahal itu kualitasnya bagus nggak sih? Nah, jadi gini, ada beberapa sepatu yang memang sengaja istilahnya reissue gitu ya, diproduksi ulang untuk melestarikan budaya atau untuk melestarikan si originality atau orisinalitasnya si sepatu tersebut. Misalnya contohnya gini, ada beberapa sepatu yang bahannya midsole-nya itu pakai istilahnya polyurethane molded sole. Yang pakai bahan polyurethane molded sole itu pada awal 1980-an itu canggih banget sepatu yang kayak gitu. Tapi ada kelemahannya. Kelemahannya adalah mudah remuk, mudah retak, mudah rusak. Dan kenapa tetap diproduksi sampai sekarang? Ya karena hanya reissue, hanya mempertahankan budayanya si sepatu bersangkutan. Jadi diproduksi ulang dengan bahan yang sama. Jadi akhirnya ya cepat rusak juga. Tapi apakah harganya murah? Harganya mahal. Jadi ini untuk kawan-kawan penting banget diketahui bahwa mau dirawatnya kayak gimana juga, yang bahan polyurethane molded sole itu akan rusak.
disimpan baik-baik, rusak. Dipakai setiap hari, ngasal, rusak. Dipakai sesekali hanya untuk keperluan-keperluan yang penting aja, dan terus dipakainya pelan-pelan, hati-hati, tetap rusak juga. Hanya dipajang di lemari misalnya, tetap akan rusak. Karena memang ada usianya. Jadi untuk kawan-kawan penting sekali tahu bahwa si sepatu-sepatu yang senang dipakai oleh casual football supporters ya, atau casual dresser, ini banyak yang sebenarnya nggak apa ya, bisa kita bilang nggak oke banget juga. Casual subculture ini kan emang dari apa ya, adopsian dari awal 80-an dan pertengahan 80-an peaknya ya. Otomatis sepatu yang dipakai adalah sepatu yang zaman tersebut diadopsi oleh generasi muda di, anggaplah sekarang tahun 2020 gitu ya, atau 2015 misalnya, atau 2010, di era udah 2010 ke atas lah gitu ya, dipakai oleh generasi muda. Pakai barang yang memang teknologi sepatunya saat itu cuma baru segitunya. Jadi ya harap dimaklum gitu kalau misalnya memang sepatunya akan jadinya mudah rusak. Yang saya sarankan ya, paling yang saya sarankan adalah kalau untuk kalian yang masih remaja banget, kisaran usia belasan dan belum bisa nyari uang sendiri, nah ini saya sarankan adalah kalian jangan dulu merengek-rengek, memaksa-maksa sampai berantem sama orang tua, marah-marah ke orang tua, karena kalian kasarnya, ya kan, kebelet kasualan, kebelet pengen jadi casual, ya kan, terus maksa ke orang tua pengen beli sepatu yang harganya mahal, atau juga pakaiannya, jaketnya, segala macam, bajunya. Jangan, ya. Lebih baik kita mendukung tim yang kita cintai bertanding di BRI Liga 1 sebaik-baiknya, tanpa harus menyusahkan orang tua maksa-maksa gitu hanya demi berdandan yang barang-barang mahal. Plus nantinya si sepatu-sepatu tersebut juga akan mudah rusak. Ya, jadi segini dulu video dari saya. Nggak panjang lebar, cuma pesan singkat aja lah dari saya. Yuk, mendingan kita sama-sama bukan passion before fashion, bukan fashion before passion, bukan, tapi passion with fashion, passion and fashion combine, ya, dikombinasikan bersama-sama. Jangan lupa follow juga Instagram, Twitter, TikTok Albert Chandra. Sampai ketemu, dan like, subscribe, share ke teman-teman kalian, terutama teman-teman kalian yang maksa-maksa pengen beli sepatu mahal ke orang tuanya.